sahabat, kembali lagi bersama dengan saya, Michelle Hosana dari daerah Nusa Tenggara Timur. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di malam yang terakhir dengan belajar Alkitab interaktif online bersama dengan hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Havelan. Dengan pembahasan pada malam hari ini dengan judul Kesempatan Kedua dalam Hidup. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu kepada kami semua, sehingga pada malam hari ini, pada malam hari Sabat, kami merasakan berkat hari Sabat menjadi bagian kami semua. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, berikanlah Roh Kudus kepada kami, sehingga apapun yang kami dengar, itu semua kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Havelan, yang akan menyampaikan pekabaran pada malam hari ini. Kiranya hikmat dari sorga akan menjadi bagian hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pembahasan pada malam hari ini, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan langsung dijawab oleh hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Havelan. Selamat mendengarkan. Baik, saudara yang kasih, umat-umat Tuhan, selamat hari Sabat. Kita semua, guru-guru, orang tua, para murid yang hadir pada malam hari ini, kita puji Tuhan karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua. Dan saya percaya setelah 1 minggu ini, Tuhan pelihara kita boleh tiba di hari Sabat Tuhan yang suci dengan penuh sukacita. Dan sebelum kita belajar malam ini tentang pelajaran kita mengenai satu topik kesempatan kedua di dalam hidup, saya mengundang kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami siap belajar firman-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu kiranya menjadi bagian kami. Kami mengerti firman-Mu, kami boleh terapkan itu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati seluruh pemirsa, baik dari YouTube, Facebook, dan di online ini khususnya. Kami percaya Tuhan akan menguasai kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, berkati Zoom yang kami gunakan, internet, semuanya dapat berjalan dengan baik, berfungsi sesuai dengan fungsinya. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kesempatan kedua. Kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita bertanya, apa sih kesempatan kedua? Setelah yang pertama kita gagal, biasanya ada kesempatan yang lain diberikan. Kesempatan yang ada, itulah kesempatan kedua. Bagi manusia, kesempatan kedua juga Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita pernah gagal, ya, dan kita gagal kesempatan pertama. Kita manusia jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan berikan kesempatan kedua. Baik saudaraku, orang tua, para murid yang kami kasihi, saya mau jawab pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dari Felix Novan. Ini sepertinya 3 atau 4 anak ini rajin sekali bertanya. Ya. Tapi aneh ya katanya. Ini dari kemarin ini. Ularnya kok mau jadi alat setan? Apakah karena ular itu hewan sehingga dia tidak bisa menolak setan? Apakah ular itu hewan sehingga dia tidak bisa menolak setan? Dan anehnya ular kena kutuk. Sepertinya tidak dijelaskan dalam Alkitab. Wow. Saya jawab, iya benar. Ya, apakah karena ular itu hewan? Benar. Kenapa? Ular tidak bisa menolak setan. Kenapa? Karena ada perbedaan antara manusia dan hewan. Manusia diberikan akal budi, sedangkan hewan tidak. Nah, dan ketika ular dipilih sebagai medianya, ya, untuk menggoda manusia, ya, ular dipilih oleh setan untuk menggoda manusia, ular tidak bisa berpikir untuk menolak. Nah, kemudian setan bisa menggunakan bermacam-macam cara untuk menipu manusia, bukan hanya ular sebenarnya. Ya, bisa gunakan macam cara untuk menipu manusia. Bisa menyerupai manusia, menyerupai orang baik. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bayangkan, jangankan yang melalui ular, malaikat terang juga dia bisa menyamar.
Nah, ular memang kena kutuk. Dan itu tertulis, bukan tidak tertulis ya. Sepertinya tidak dijelaskan dalam Alkitab, tertulis. Dia kena kutuk. Ya, kutuk. Dan itu tertulis di dalam Alkitab. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Ini akibatnya. Dengan perutmu engkau menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Tadinya dia bisa terbang, punya warna yang luar biasa, tapi sekarang dia kena kutuk. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut dari Gabe. Dengan jawaban Pak Pendeta seperti itu, dengan kata lain, Taman Eden itu terdapat di bumi, sebab setan ada di bumi. Saya mau jawab, Kejadian 2 ayat 8-15, nanti baca di rumah aja ya, Gabe ya. Nah, memang benar Taman Eden itu terdapat di mana? Di bumi. Tapi sekarang Taman Eden itu tidak ada lagi. Telah diangkat oleh Tuhan. Dalam buku Alfa Omega, tulisan seorang hamba Tuhan yang bernama Ellen G. White, dia katakan, tangan Allah yang telah mendirikan Eden itu, telah mengangkatnya dari dunia. Tetapi pada pemulihan terakhir nanti ya, pada waktu Tuhan datang, pemulihan terakhir, bila mana akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, maka taman itu akan dikembalikan lagi dalam keadaan yang lebih mulia daripada awalnya. Itu sebabnya kita tetap setia pada Tuhan Yesus ya. Sampai dia datang kedua kali, kita bisa apa? Melihat Taman Eden itu lebih mulia lagi. Dan kita boleh berada di sana. Kemudian pertanyaan dari Jason. Apakah perbedaan Tuhan Allah dan Yesus? Allah dan Yesus. Nah, atau mereka merupakan satu kesatuan? Saya jawab, Galatia 4 ayat 4. Katakan, tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, kalau kita lihat ayat ini, Galatia 4 ayat 4, ini dikatakan Allah mengutus anaknya yaitu Yesus ya, anaknya Yesus yang lahir di mana? Dari seorang perempuan, Maria. Jadi jelas Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi apa? Manusia. Nah, Ibrani 1 ayat 8, tapi tentang anak ia berkata. Perhatikan, tentang anak dia berkata, tahtamu ya Allah, dia sebut Allah. Jadi anak itu disebut Allah, tahtamu ya Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Roma 1 ayat 3 dan 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kesimpulannya, Yesus adalah Tuhan Allah. Baik, saya kira itu jawabannya. Dan ini bisa menghubungi pendeta kalau masih kurang jelas, ada pendeta atau Jumat ya, ataupun boleh menghubungi kami, gak apa-apa ya, sehingga kami bisa memberikan jawaban yang lebih pas lagi. Baik, saya kembali kepada topik pelajaran kita pada malam hari ini adalah kesempatan kedua di dalam hidup. Saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada, dapatkah kita membayangkan ngerinya terdampar di tengah laut sambil kita dikepung dengan hiu-hiu yang kelaparan? Saat kita merasa ngeri, kita terdampar di tengah laut, ada hiu yang lapar, sementara berenang di samping kita, wah, lalu kita bayangkan kembali betapa leganya hati ini, leganya hidup ini, dan bersyukur kepada Tuhan bila kita diangkat ke tempat yang aman. Ada yang menolong kita. Dan kenyataannya semua orang di planet ini sedang tersesat di tengah laut yang penuh bahaya. Para pemirsa, saudaraku, adik-adikku yang kami kasih, anak-anak yang kami kasih, kita betul-betul butuh pertolongan. Pertolongan dari Allah yang memberi kita kesempatan kedua. Seperti saya sudah uraikan tadi sebelum saya menjawab pertanyaan. Tuhan memberikan kesempatan kedua, kita butuh pertolongan itu. Saudaraku, Tuhan mengasihi kita. Makanya ditulis begitu besar kasihnya kepada kita sehingga dia mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Kita kemungkinan besar
sudah pernah mendengar tentang semua ini. Tapi menjadi pertanyaan, apakah kita betul-betul mengerti intinya? Apakah kita betul-betul mengerti inti bahwa kita apa? Membutuhkan anak dan untuk menyelamatkan kita. Kita membutuhkan kasih Tuhan. Apakah maknanya bagi kita? Dapatkah kita mengubah hidup kita? Kita butuh pertolongan. Tapi apakah itu maknanya bagi kita? Dapatkah itu mengubah kehidupan kita? Yeremia 43 ayat 4, Yeremia 31. Ini pertanyaannya, ini jawabannya. Apakah Tuhan benar-benar peduli kepada saya? Saudara, kalau ini ditanyakan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku benar-benar peduli kepada saya? Tuhan jawab, Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4 katakan, inilah yang dikatakannya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Wah, perhatikan ayat ini. Engkau berharga di mataku dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Apakah Tuhan peduli sama saya? Iya, karena kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan kan, aku mengasihi engkau. Yeremia 31 ayat 3 katakan, ya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang apa? Kasih yang kekal. Luar biasa, saudara. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Adik-adik semua, anak-anakku yang saya kasih. Tuhan begitu mengasihi kita. Yohanes 3:16. Kita tahu. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengorek anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita? Jawabnya dia karuniakan anaknya Yesus. Dia mengurniakan Yesus karena kasihnya kepada kita. Dan satu jaminan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita tanya, apakah betul Tuhan mengasihi saya? Iya. Bagaimana caranya? Dia korbankan anaknya, dia karuniakan anaknya. Supaya kita boleh apa? Kita boleh selamat. Di dalam 1 Yohanes 4, ayat 9 dan 10 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dan katakan inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Umat-umat Tuhan, para guru dan anak-anak didik, anak-anakku semua. Tuhan mengasihi kita dan itu dinyatakan di tengah-tengah kita. Dia mengutus anaknya. Kita sudah baca ayatnya tadi. Yohanes 3:16. Datang ke dunia ini supaya kita hidup. Dan kasih itu dikatakan kasih yang begitu luar biasa karena dia mengasihi kita lebih dahulu. Allah mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi dia. Dia sudah berikan hidupnya dulu sebelum kita hadir, saudara. Luar biasa Tuhan ini. 1 Yohanes 4 ayat 9 katakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi apa? Allah yang mengasihi kita. Ayat 10. Saudaraku, bagaimana dia bisa mengasihi seorang seperti saya? Saya menyadari saya manusia yang penuh dosa. Saya manusia yang penuh kekurangan. Pertanyaannya, bagaimana dia mengasihi saya? Orang seperti saya yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Jawabnya Roma 5 ayat 8 Tuhan katakan. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih apa? Berdosa. Tuhan sudah mati bagi kita. Dia tunjukkan kasih-Nya lebih dahulu. Dia mengasihi seorang seperti saya. Dia mengasihi orang yang berdosa. Seperti kita semua. Saya tidak tahu apa yang ada orang merasa tidak berdosa. Saya percaya kita manusia berdosa. Tapi bagaimana dia mengasihi orang seperti saya? Dia mati bagi kita. Saat kita pun masih berdosa, dia sudah mengasihi. Tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudaraku, apa artinya kematian Yesus bagi saya? Apa artinya kematian Yesus bagi saya? 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Ini arti kematiannya. Dia mati dan saya boleh disebut anak-anak Tuhan.
Saya terima dia, saya percaya kepadanya, saya disebut anak-anak Tuhan. Saya harus terima dia. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu yang mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi karunia Tuhan yang begitu besar, ya, kita arti kematiannya adalah saya diangkat atau disebut anak-anak Tuhan. Kemudian, bagaimana caranya? Saya harus percaya supaya saya menjadi anak-anak Tuhan. Percaya kepadanya, kita diberi kuasa, ya, kita diterima. Orang yang menerima dia, orang yang menerima Tuhan akan menerima kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Saudaraku, bagaimana cara menerima dia dan beralih dari kematian kepada hidup yang kekal? Ada 3 hal. Ya, kita harus akui. Ini 3 hal. Saya orang berdosa. Yang saya harus akui, saya berada di bawah ancaman hukum mati. Saya berdosa, saya berada di bawah ancaman hukum kematian, dan kalau saya di bawah ancaman kematian, yang ketiga adalah saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Saya orang berdosa. Roma 3:23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Saya harus akui. Kita tidak bisa apa-apa, saya orang berdosa. Nah, pada saat saya sudah berdosa, dikatakan Roma 6 ayat 23, tadi Roma 3 ayat 23, sekarang Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Saya harus dapat kematian. Saya berada di bawah ancaman hukum kematian. Di bawah ancaman hukum kematian. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya di bawah ancaman hukum kematian, berarti saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Yohanes 15 ayat 5 katakan, sebab di luar aku, kamu dikatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudaraku. Hanyalah melalui siapa? Kristus. Baik. Ada 3 hal yang harus kita percaya. Kalau kita sudah akui 3 hal, saya orang berdosa, saya di bawah ancaman hukuman, ya. Kemudian yang ketiga, saya tidak bisa selamatkan diri, maka ini 3 hal yang kita harus akui. Saya harus akui bahwa karena saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, berterima kasih, Yesus Kristus mati bagi saya. Di dalam Ibrani 2 ayat 9 kan, tetapi dia mengalami maut bagi semua manusia. Yesus sudah mati bagi saya. Dan terima kasih untuk itu. Bukan hanya itu, karena saya manusia berdosa, Yesus sudah mati bagi saya. Untuk apa? Dia mau mengampuni saya. Dia mengampuni saya. Bukan hanya mati, diampuni. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 kan, jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi saudaraku, saya manusia berdosa, di bawah ancaman hukum maut, tidak dapat selamatkan diri. Sekarang Yesus mati bagi saya, dan dia ampuni saya. Supaya saya bisa apa? Selamat. Supaya saya bisa selamat. Dia menyelamatkan saya dari hukuman mati. Yohanes 6 ayat 47 katakan, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, para pemirsa, adik-adik, anak-anak yang kami kasih. Luar biasa. 3 hal kita harus akui. Ya, saya manusia berdosa, di bawah ancaman hukum, kematian, penghukuman, tidak dapat selamatkan diri. Tapi 3 hal yang harus saya percaya. Yesus sudah mati bagi saya. Dia mengampuni saya dan memberikan jaminan keselamatan. Dia menyelamatkan saya dari hukuman apa? Hukuman mati. Mari kita temukan arti kehidupan. Bagaimana kita menemukan arti kehidupan? Yesaya 26 ayat 3 kata, sejak saya menemukan Yesus sebagai juru selamat, saudaraku, hati saya beroleh kedamaian. Ini dikatakan oleh Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudaraku, para pemirsa yang kami kasihi, sungguh indah kalimat ini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah lakukan semua itu. 3 hal tadi. Menghidupkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu akan menghasilkan damai yang sempurna. Perasaan yang tentram. Kebahagiaan yang sempurna di dalam kehidupan kita.
Kita apabila menemukan Yesus dalam hidup saya, kita akan beroleh dalam hidup kita akan beroleh apa? Kedamaian yang daripada Tuhan. Saudaraku, apa artinya yang hilang diselamatkan? Efesus 2 ayat 1 dan 2 katakan ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Masih ingat tadi yang harus kita akui? Kita ini orang berdosa, di bawah ancaman kematian. Tidak bisa selamatkan diri. Apa artinya hilang diselamatkan? Inilah kesempatan kedua. Ayat 2 katakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa itu, apa roh jahat sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi hilang diselamatkan ini, kita hilang, tapi Tuhan mau selamatkan kita. Saudaraku, apakah kita perlu diselamatkan? Apa perlu saya dan saudara diselamatkan? Ada beberapa poin yang harus kita lihat. Poin pertama, kita perlu diselamatkan dari dosa. Dari hal apa saya diselamatkan? Yang pertama, saya perlu diselamatkan dari dosa. Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan menurut Alkitab, apa arti dosa itu? Arti dosa adalah semua kejahatan adalah dosa. Semua kejahatan adalah apa? Dosa. Anak-anak, para guru, saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada. Semua kejahatan, kalau kita tanya Alkitab, apa arti dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap apa? Pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Ya. Jadi semua kejahatan yang kita lakukan adalah dosa. Jadi kita perlu keluar dari semua macam kebiasaan dan keharusan yang tidak menyehatkan. Contoh, berbohong, kemarahan yang berlebihan, hawa nafsu, kepahitan, dan lain-lain. Silakan boleh disebutkan. Kita perlu diselamatkan dari dosa. Itu poin pertama. Apakah kita perlu diselamatkan? Perlu. Nanti kita lihat. Yohanes 3 ayat 4 katakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi kita perlu diselamatkan dari dosa. Orang yang melanggar perintah Allah harus diselamatkan. Ini berbicara mengenai baptisan. Apakah saya perlu diselamatkan? Perlu. Kita perlu diselamatkan tadi dari dosa. Yang kedua adalah dari hubungan yang terputus dengan Allah. Karena dosa, hubungan saya dengan Tuhan apa? Terputus. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Katakan tadi, kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Dosamu. Dosa yang tidak terampuni, saudaraku, akan memutuskan hubungan kita dengan Allah. Kristus datang untuk mengembalikan semua yang sudah terputus. Hubungan yang terputus antara kita dengan Tuhan karena dosa, karena pelanggaran, Kristus datang untuk itu. Kita perlu diselamatkan dari hubungan yang putus dengan Allah. Apakah saya perlu diselamatkan? Dari hal apa saya perlu diselamatkan? Kita perlu diselamatkan dari kematian yang kekal. Dari dosa, dari hubungan yang terputus, dari kematian yang kekal, hukuman atas dosa. Dalam Roma 5 ayat 12 katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga apa? Maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Kita perlu diselamatkan. Kalau kita kembali ke ayat tadi, Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, ya. Kita perlu diselamatkan dari hukuman dosa, kematian yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, betapa luar biasanya Tuhan. Poin yang keempat adalah, apakah saya perlu diselamatkan? Dari hal apa saya perlu diselamatkan? Kita perlu diselamatkan dari kehidupan yang hampa, kehidupan yang penuh dosa, dan tanpa kebahagiaan itu.
Bagi orang berdosa, hidup itu adalah jalan berakhir dengan kematian. Bagi orang yang berdosa, hidup itu adalah kematian. Tidak ada lagi jalan yang lain. Makanya kita perlu diselamatkan dari kehidupan yang hampa. Tidak ada artinya. Kehidupan yang penuh dengan dosa, pelanggaran. Kehidupan yang tanpa bahagia. Tuhan mau selamatkan kita. Dari hal apa saya perlu diselamatkan? Kita perlu diselamatkan yang kelima. Dari dunia yang penuh dengan dosa. Saya dan saudara perlu diselamatkan dari dunia yang penuh dengan dosa. Di mana kita harus keluar dari dunia yang penuh dengan dosa dengan segala akibatnya. Apa akibatnya? Ada penderitaan. Ada sakit hati. Ada kesepian. Ada perang. Ada sakit penyakit. Ada kejahatan dan kematian. Kita harus keluar dari dunia yang penuh dengan dosa. Saya senang dengan kalimat dari ketua kami, ketua uni kami. Kita harus ke surga. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini penuh dengan dosa. Kita harus keluar. Saudara-saudaraku, orang tuaku, anak-anak yang saya kasihi. Kita jangan mau tinggal di. Kita perlu diselamatkan dari dunia yang penuh dengan dosa ini. Dunia ini penuh dengan bermacam-macam masalah. Banyak penderitaan, sakit hati, sakit penyakit sampai hari ini. Orang semua ketakutan karena penyakit apa? COVID. Setelah itu kejahatan di mana-mana muncul. Terjadi apa? Demo, kejahatan, anarkis di mana-mana. Kita perlu diselamatkan dari dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang dapat menyelamatkan kita? Siapa yang dapat menyelamatkan saya dan saudara? Saudaraku, hanyalah Yesus yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Hanyalah Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang dapat melepaskan kita dari dosa. Ya. Dikatakan di dalam Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku, saya ada satu ilustrasi yang saya melihat di sini, rekan-rekan. Seorang Hindu, dia bertemu dengan orang Kristen. Kemudian apa dia katakan kepada orang Kristen itu? Dia katakan, saya coba ceritakan, sobat, saya mendapati banyak hal dalam agama saya, agama Hindu, yang tidak terdapat di dalam agama Kristen. Tapi ada satu hal yang agama saya ya tidak punya. Ada satu hal yang hanya agama Kristen miliki. Agama saya tidak miliki. Kemudian, apa itu? Dia jawab, yang agama Hindu tidak miliki yaitu apa? Seorang juru selamat. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita berterima kasih kita mempunyai seorang juru selamat. Dia yang akan melepaskan kita. Dikatakan, engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Yesus. Menyelamatkan umatnya dari apa? Dari dosa. Ya, kalau ditanya siapa yang dapat menyelamatkan saya dan saudara, jawabnya adalah Yesus. Saudaraku yang kasih, para pemirsa, anak-anak yang kami kasih. Yesus dapat menyelamatkan kita dari hubungan yang putus tadi. Hubungan yang putus dengan Allah. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Saudaraku, pemirsa, anak-anakku, kita berterima kasih. Hubungan yang putus dengan Allah dapat diselamatkan oleh apa? Oleh Yesus. Yesus menyelamatkan kita. Sekarang di dalam Kristus Yesus dikatakan, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh karena apa?
darah Yesus Kristus. Yesus adalah sahabat kita yang sempurna. Sahabat yang sempurna untuk menikmati satu hubungan yang terbaik. Dan Yesus, hanya melalui Yesus, dia dapat memulihkan hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudaraku, para pemirsa, orang tua yang saya kasihi, anak-anakku, Yesus memberikan jaminan. Kalau dia selamatkan dari dosa, sekarang diselamatkan kita dari apa? Hubungan kita yang putus dengan Tuhan. Yang berikut, kalau kematian kekal menjadi bagian kita yang kita harus dapatkan, kita tidak bisa selamatkan diri. Yesus dapat menyelamatkan diri kita dari kematian. Yesus bisa menyelamatkan kita dari kematian. Hukuman atas dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23, saya senang menggunakan ayat ini berulang-ulang. Sebab upah dosa ialah maut, karunia Allah ialah hidup kekal. Nah, saya mau sambung. Kalau saya berhenti tadi upah dosa ialah maut, sekarang saya sambung. Karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau mau selamat, mau kita dapatkan keselamatan, menyelamatkan kita dari kematian kekal, terima karunia Tuhan. Terima. Karunia Tuhan yang adalah hidup kekal. Ya, di dalam Kristus Yesus. Kemudian Roma 5 ayat 8 karena akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus sudah mati bagi kita saat kita masih berdosa. Yang keempat, dari hal apa saya membutuhkan keselamatan? Bagaimana caranya? Yesus dapat menyelamatkan kita dari hidup yang penuh dosa dan tidak bahagia. Yesus akan selamatkan kita dari hidup yang merasakan penuh beban dosa, kehidupan yang tidak bahagia. 2 Korintus 5:17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Para pemirsa luar biasa. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama berlalu. Tuhan mau menyelamatkan kita dari hidup yang penuh dosa, hidup yang lama, hidup yang tidak bahagia. Dia berikan kehidupan yang baru. Di dalam Roma 7 ayat 18 katakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik dalam diri saya sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal untuk berbuat apa yang baik. Bukan hal melakukan yang baik, tapi yang jahat di dalam hidup ini. Dan kita berterima kasih. Melalui Kristus, kata, siapa yang ada di dalam aku tadi, kata Yesus. Siapa yang ada di dalam aku, dia akan kujadikan ciptaan baru. Yang lama kan apa? Berlalu. Ya, sudah lewat. Tapi yang baru ada di dalam kehidupan kita apabila kita ada di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Efesus 3 ayat 16 katakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan saya dan saudara, meneguhkan saya dan saudara oleh rohnya di dalam hati kita, di dalam batin kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23 katakan, tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Tidak ada yang menentang itu. Saudara lihat ini? Tidak ada. Luar biasa Tuhan ini. Ya. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada menentang itu. Semua itu bagus, buah roh. Dan Tuhan mau kita hidup, kita diselamatkan dari hidup yang penuh dosa dan tidak bahagia. Kenapa? Karena dosa sebenarnya lebih kuat dari kuasa kemauan kita, saudaraku, para pemirsa, anak-anakku. Dosa itu lebih kuat dari kuasa kemauan saya dan saudara dan anak-anak semua. Tapi Kristus menghidupkan kehidupannya melalui kita. Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita menerima penyembuhan rohani. Kita menerima pemulihan. Dan kita akan memperoleh hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Tapi yang baru sudah datang. Para pemirsa, satu jaminan kehidupan yang luar biasa yang Kristus berikan kepada kita. Satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita.
supaya kita hidup menurut kekayaan kemuliaan Roh yang akan menuntun kita senantiasa dalam setiap langkah kehidupan kita. Oke, yang berikut. Kita diselamatkan oleh mengikuti 3 langkah yang sederhana. Saya ingin kita melihat, ada 3 langkah yang sederhana supaya saya bisa diselamatkan. Yang pertama, mintalah Kristus mengatasi dosa yang ada dalam hidup kita. Minta Kristus mengatasi dosa yang ada dalam hidup kita. Di dalam Kisah pasal 3 ayat 9. Kisah 3 ayat 9, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah. Supaya apa? Dosamu dihapuskan. Kemudian dalam Roma pasal 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangannya? Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tuhan akan menuntun kita kepada pertobatan. Makanya Tuhan katakan, sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu apa? Dihapuskan. Jadi kita diselamatkan oleh mengikuti 3 langkah. Yang pertama adalah minta Kristus yang mengatasi dosa yang ada dalam hidup kita. Kita harus minta kuasa Tuhan untuk mengatasi dosa kita. 2 Korintus 7 ayat 9 katakan, namun sekarang aku bersuka cita. Bukan karena aku telah berduka cita. Biasa orang bersuka cita. Karena saya bersuka sekarang karena dulu duka cita. Bukan. Dikatakan, namun sekarang aku bersuka cita bukan karena telah berduka cita. Melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Luar biasa, saudara. Duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Tuhan akan menolong kita senantiasa di setiap langkah kehidupan kita. Saudara, anak-anakku, para pemirsa yang saya kasih. Pertobatan adalah penyesalan atas dosa di masa lalu. Masa lalu, kalau kita bertobat, kita menyesal dosa, itulah pertobatan. Kemudian kita berbalik daripadanya. Kita putuskan hubungan kebiasaan, perbuatan, dan perilaku yang lama. Putuskan itu. Kebiasaan-kebiasaan kita, atau perbuatan-perbuatan kita, perilaku kita yang lama, kita hilangkan. Kalau saya dulu menghadap ke timur, sekarang saya harus menghadap kemana? Barat. Kalau dulu saya ke utara, sekarang saya kemana? Ke selatan. Berbalik 180 derajat. Itulah pertobatan. Kita bertobat, kita sesali dosa kita di masa lalu. Para pemirsa, anak-anakku, saudara semua. Apakah bagian Allah melepaskan kita dari kehidupan yang lama yang penuh dosa? Ini jadi pertanyaan. Saya mau bertobat. Saya mau melakukan, saya menyesal atas dosa saya. Tapi apakah bagian Tuhan melepaskan saya, untuk melepaskan saya dari kehidupan saya yang penuh dosa ini? Kehidupan lama saya yang sangat amburadul, penuh dosa. Apa bagian Tuhan? Dikatakan dalam Kisah pasal 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dia ditinggikan oleh sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana? Apa bagian Tuhan melepaskan kita dari kehidupan lama yang penuh dosa? Dia akan memimpin kita. Dia akan menjadi pemimpin kita, menyelamatkan kita. Supaya kita bisa menerima pengampunan dosa. Saudaraku, para pemirsa, anak-anakku yang kami kasih. Jika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika saya dan saudara mengaku dosa kita mengakui dosa kita, dia adil dan setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Saudaraku, tidak ada dosa yang begitu berhebat. Tidak ada dosa yang begitu hebat yang tidak dapat diampuni oleh Kristus yang mati di salib. Tidak ada. Yang diperlukan seorang yang percaya pada Yesus hanyalah meminta keampunan daripadanya. Kematian Kristus untuk kita tidak akan mengampuni kita. Sekali lagi, kematian Kristus untuk kita tidak akan mengampuni kita kecuali kita meminta diampuni.
Para pemirsa, saudaraku yang saya kasih. Yang kedua, bagaimana kita harus menerima hidup baru dari Yesus. Kita menerima hidup baru dari Yesus. Bagian kita dalam menerima hidup baru dari Yesus adalah percaya bahwa Yesus benar-benar telah menyelamatkan kita. Kita harus percaya itu. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu siapa? Mereka yang percaya di dalam namanya. Kita berdiri kuasa menjadi anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 3 ayat 3 katakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi, menerima hidup baru sama dengan dilahirkan kembali itu. Kesempatan kedua Tuhan berikan kita semua jatuh ke dalam dosa. Tapi kesempatan kedua dalam hidup Tuhan berikan kalau kita menerima Yesus dalam kehidupan kita. Ada jaminan keselamatan di balik itu. Yeskiel 36 ayat 26 katakan, kamu akan kuberi roti yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yesus mengubah hati kita, saudaraku, perasaan dan perilaku kita, dan tinggal dalam hidup kita. Hidup baru bukanlah sekedar pandangan rohani yang baik. Itu adalah fakta yang teguh dan kokoh kebangkitan dari kematian rohani menuju kepada kehidupan yang baru seutuhnya. Itulah hidup baru. Baik. Hidup bagi Yesus haruslah hidup setiap hari di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus hidup bagi Yesus. Itu poin ketiga. Hidup kekristenan mencakup menjauhkan diri dari kepentingan diri setiap hari dan terikat bersama Yesus sebagai sahabat yang penuh kasih. Kita punya hidup, jauhkan diri dari kepentingan diri setiap hari. Ego ini kita jauhkan dan kita terikat bersama Yesus sebagai sahabat yang penuh kasih. Kita bertumbuh di dalam hidup yang baru dengan cara bagaimana? Memperkokoh hubungan kita dengan Yesus. Itu berarti kita harus menggunakan waktu terbaik bersama dengan Dia. Waktu terbaik kita, bagaimana memperkokoh hubungan kita dengan Yesus adalah dengan menggunakan banyak firman Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan banyak. Berdoa dengan rajin. Sehingga kita bisa memperbaharui hubungan kita dengan Kristus. Hidup bagi Yesus setiap hari harus ada dalam kehidupan kita. Hidup dalam Kristus tidak berarti kita tidak pernah melakukan kejahatan atau kesalahan. Bukan berarti kita tidak melakukan kesalahan, saudaraku. Tapi bila kita terantuk dan berdosa, kita menuntut pengampunan Kristus, lalu berjalan terus menuju ke satu arah. Kita tahu bahwa Kristus tetap hadir di dalam hati kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, para pemirsa, anak-anakku yang kami kasih, ada tantangan. Apakah Yesus ada di dalam hidup saya? Apakah Yesus ada di dalam hidup kita masing-masing? Dan apakah kita mau mengalami kesempatan kedua ini? Saudaraku, saya ingin mengulangi beberapa poin penting di sini. Kalau saudara lihat di sini, bagaimana kita diselamatkan oleh mengikuti Yesus, hanya 3 langkah yang sederhana. Yang pertama, minta Kristus mengatasi dosa kita. Sehingga kita bisa bertobat dan dosa kita dihapuskan. 3 hal yang kita lihat tadi, yang perlu kita akui, saya manusia berdosa, bawa hukuman mati, ya. Kemudian saya tidak dapat selamatkan diri. Dan saya harus percaya bahwa Yesus sudah selamatkan saya. Yesus datang untuk itu, memberikan keselamatan bagi saya. Yesus mengampuni dosa saya, dan saya dibebaskan dari kematiannya. Kemudian, karena saya mau diselamatkan, inilah 3 langkah. Mintalah Kristus mengatasi dosa yang ada di dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah, yang kita minta adalah, mari kita terima Yesus dalam hidup kita. Menerima hidup baru dari Yesus. Sehingga Yesus akan terus menolong kita. Kita akan memperoleh kehidupan yang baru daripadanya. Dan poin yang ketiga, hidup bagi Yesus setiap hari. Para pemirsa, anak-anakku, bukan berarti saya tidak melakukan dosa. Tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan pelanggaran. Hidup bagi Kristus
Bukan berarti seperti saya ini orang suci tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi bila mana kita jatuh, kita tersandung dengan dosa, terantuk dan kita berbuat dosa, kita bisa menuntut pengampunan Kristus. Karena Kristus memberi jaminan kepada kita. Dia akan mengampuni kita apabila kita datang kepadanya. Berjalan terus bersama dengan Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, biarlah kita mau menerima Yesus dalam kehidupan kita. Mengundang Yesus setiap hari di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengalami kesempatan kedua di dalam hidup ini. Kita tadinya sudah jatuh. Kita tadinya harus mati. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mati kematian yang kekal. Tapi kalau kita menerima Yesus, hidup dalam hidup kita, hidup setiap hari bersama dengan Yesus, belajar firman Tuhan, berdoa, maka kita akan mengalami kesempatan kedua dalam hidup ini. Kita akan bertumbuh di dalam kebenaran Yesus. Sehingga apabila dia datang, kita boleh sama-sama diselamatkan. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kita. Saya bawa firman ini di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Hafalar untuk pembahasan pada malam hari ini. Di malam yang terakhir, dan untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, semua anak-anak yang ada di lembaga-lembaga dimanapun kita berada, semoga dengan pertolongan Tuhan, kita mendapatkan berkat pada malam hari Sabat ini. Untuk itu, kami mengundang sekali lagi kepada hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Hafalar, untuk memimpin doa berkat. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena pimpinan-Mu, kasih-Mu bagi kami. Terima kasih kesempatan belajar firman Tuhan pada malam hari ini bersama-sama dengan umat-umat Tuhan melalui Zoom, YouTube, ataupun Facebook. Terima kasih karena kami boleh Tuhan pimpin sehingga kami boleh belajar, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu dapat terangkan dalam hati kami boleh hidupkan itu. Sehingga kami hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Karena kami tahu Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi masing-masing kami. Tuhan memberikan kesempatan hidup kedua di dalam hidup kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh pemirsa yang hadir. Baik di Zoom, Facebook, ataupun YouTube. Tuhan berkati. Berkati saudara-saudara kami, para guru, anak-anak kami, Tuhan berkati mereka. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan, berkati dalam pelayanan. Berikan berkat yang limpah, berikan kesehatan, hikmat, akal budi, dan surga. Berikan kuasa Roh Kudus memimpin kami. Apabila malam ini kami akan beristirahat, Tuhan bersama dengan kami. Biar kami istirahat dan tenang, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bersabar sepanjang sabat ini boleh menjadi bagian kami. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami, kehendak-Mu jadi Bapa, bukan kehendak kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berakhirlah sudah belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini, dan ini merupakan malam terakhir. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Hafalar, yang sudah membawakan berkat kepada kami semua sepanjang minggu ini. Dan kami dari daerah Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti belajar Alkitab interaktif online pada minggu ini. Kami tetap mengajak untuk kita semua kembali hadir pada hari Minggu dengan pembicara yaitu Pendeta Sani Manopo dan sebagai MC Pendeta Ranap Situmeang. Akhir kata, kami dari Studio Mediacom Daerah Nusa Tenggara mengucapkan selamat malam, selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.